Mas tampilin yang anu dulu. Oke. Tampilin yang Fotokronik. Sudah ya. iya, tak sengitu sampai mana? Wes direkod ini. Nah, wes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan apa yang kemarin sudah saya terima pada saat saya melaksanakan pelatihan 5 hari di Malang untuk materi yaitu peningkatan kompetensi pedagogik kelas SD, di mana di sana itu pelajarannya sebenarnya banyak sekali, terutama mengenai pembelajaran mendalam. Mulai awal sampai akhir kita ngomongin tentang pembelajaran mendalam. Akan tetapi saya untuk yang urgennya sekarang saja, saya ingin membahas dulu tentang analisis capaian pembelajaran. Kaitannya pada ketika kita memasukkan TP atau tujuan pembelajaran pada rapot semester 1. Jadi TP yang akan kita peroleh atau kita tulis di rapor itu sebenarnya harus dianalisis terlebih dahulu. Kalau kita melihat TP dari yang sekarang beredar banyak, itu adalah TP yang dikondisikan di sekolah masing-masing. Tapi yang harus kita lakukan adalah tidak boleh, seharusnya, idealnya itu tidak boleh sama dengan sekolah lain, idealnya. Karena apa? Karena kondisi masing-masing sekolah itu berbeda. Mas Firly boleh minta tolong yang tadi TP dari Kecamatan Jatiroto yang di ini ya. Nah, ini saya ingin tunjukkan analisis TP-nya dari Kecamatan Jatiroto. Bahasa Indonesia boleh Mas Firly. Dengan lihat di sini analisisnya. Ini TP yang akan kita tuliskan di rapat peserta didik kita. Bunyi apa? Ayo bermain, awas kuman kebus. Ini kurang lebih bukan TP. Ini bukan TP. Bu Rita mungkin sama Bu Yanti pernah analisis ini. Ini bukan TP. Ini apa Bu Nita, Bu Yanti kalau boleh tahu? Bab ya? Atau kalau nggak salah deh, kurikulum terbaru itu elemen atau apa? Saya nggak tahu kalau bunyi apa itu. Ini bukan, ini yang dibagikan oleh operator Kecamatan Jatiroto. Jadi kalau ini salah, bukan lagi salah, tapi ini sudah tersesat. Untuk TP kita itu harus ngambilnya dari CP. CP yang saya berikan pada ibu bapak semua. Saya mau kembali dulu ke analisis saya dulu. Nah, pada analisis ini, pada materi ini, gak geser dong dia, bro. Oh, geser dong. Kembali aja. Mengantarnya adalah ini, menganalisis capaiannya untuk menyusun tujuan dan merencanakan pembelajaran dan asesmen nanti itu. Nah, tujuan dari saya memberikan materi ini adalah kita sebagai peserta menganalisis capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dari mana? Dari BSKAP nomor 46 yang terbaru. CP-nya gelondongan diambil dari sana. CP-nya diambil dari gelondongan. Jadi ini skenario, kalau ini untuk gampang. CP, apa itu CP? Ini pada regulasinya menganut pada keputusan salinan dari Kepala BSKAP. Capaian pembelajarannya, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai fase fondasi pada PAUD. Ini fase, saya nggak tahu kalau PAUD TK namanya fase apa. Tapi kalau pada kelas 1 dan kelas 2 itu adalah fase A. Betul ya?
pada fase A. Nah, TP itu adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi pada setiap TP yang turun dari CP itu harus 3 aspek ini ada. Jadi nggak main-main. Kalau boleh dianalisis oleh kita semua nanti. Nanti sebenarnya kita harusnya ada tugas, yaitu menganalisis CP. Kita harus print CP-nya masing-masing guru, nanti menganalisis CP menjadi TP. Nah, untuk kompetensinya, kompetensi apa yang akan dicapai pada CP menjadi TP? Seperti itu. Saya lanjut aja. Nah, misalkan ini di akhir fase A, peserta didik mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan tentang ini. Ini kompetensi, ini kontennya. Apa yang dicapai, apa yang akan dipelajari pada CP. Ini lanjut saja, ini next. Nah ini. Ini contoh dari TP. Di akhir fase A, peserta didik dapat. Ini setiap kali CP1 misalkan pada Pancasila, TP-nya boleh banyak, keluar banyak gini boleh. Tapi tugas kita nanti memilah ini, mana yang akan dijadikan TP. Misalkan fase A, itu diisi oleh kelas 1 dan kelas 2. Ini kita bersepakat dulu fase A. TP ini ya, sudah ya. Oke. Jadi fase A dan fase A, kelas 1 dan kelas 2 memilah ini. Mana yang masuk fase A-nya kelas 1, mana masuk fase A-nya kelas 2. Kalau kelas 1 misalkan Bu Nita ngomong mengidentifikasi, koyo enak kelas 1 untuk kalimat mengidentifikasi kurang. Atau bukan kurang, nggak mampu. Namanya bukan mengidentifikasi. Tapi mengenal saja boleh. Dengan cara apa? Nanti di alur tujuan pembelajaran di ATP. Peserta didik mengenal anggota tubuh, berarti ada di fase A kelas 1. Sedangkan untuk mengidentifikasi maka di kelas 2. Begitu. Jadi nyambung ini pembelajarannya. Di kelas 1 untuk mengenal, sedangkan di kelas 2 untuk mengidentifikasi. Kata kerjanya sudah beda. Mengenal, cuma cukup mengenal saja. Yang kedua adalah mengidentifikasi. Artinya selain mengenal, dia tahu ini telinga, kalau panca indera ini telinga, hidung dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dilakukan masing-masing oleh guru di setiap fase. Bu Nita dan Bu Yanti dan juga Bu Dita itu harus bersepakat dulu di kapan? Di awal semester untuk merumuskan TP. Loh Pak, kalau ada pertanyaan seperti ini, Pak sekarang sudah banyak TP yang sudah berseliweran, tinggal kopas dan lain sebagainya. Boleh apa enggak Pak? Kalau dirasa itu cocok, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi akhirnya sekolah Anda TP-nya akan sama dengan sekolah yang menggunakan TP-TP yang berseliweran tersebut. Di mana itu tidak diperkenankan oleh oleh Kemendikbud. Tidak boleh. Karena apa? Karena nantinya setiap TP pada satuan pendidikan itu harus berbeda. Harus berbeda. Keadaan kondisi di SD 1 dengan di SD Kalor 15 itu jelas berbeda. Kalau di Kalor 15 kita tidak akan pakai mengidentifikasi. Mungkin ya, mungkin. Saya mohon maaf kalau bukannya berkesan merendahkan, tapi mungkin kategori beratnya itu beda. Nilai 7 di SD 1 dengan nilai 7 di Kalor 15 jelas beda. Jadi kalau cukup pada mengenal saja, boleh Pak, boleh di Kalor 15. Sedangkan di kelas 2-nya tidak mengidentifikasi, diganti membedakan. Jadi bisa membedakan mana anggota tubuh misalkan seperti itu. Artinya setiap TP pada setiap satuan pendidikan seharusnya atau selayaknya, senormalnya atau idealnya berbeda. Yang jadi kendala lagi adalah bagaimana nanti kalau kita mengadakan penilaian sumatif. Bagaimana Pak kalau sumatifnya nanti
Berbeda semua setiap TP pada satuan pendidikan. Memang idealnya kembali lagi kalau melaksanakan secara ideal, sumatif itu kita bikin sendiri soalnya. Sumatif itu kita bikin sendiri soalnya. Tidak ada satuan pendidikan yang harus sama, kecuali seperti yang saya diskusikan tadi sama Bu Anita. Kecamatan membentuk KKG khusus untuk kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Tujuannya untuk apa? Menyamakan persepsi dari setiap kelas yang ada di KKG masing-masing. KKG kelas 1 merumuskan TP yang sekiranya iso mengakomodir semua TP yang bisa dicapai, baik itu satuan pendidikan yang terpencil, di tengah, ataupun yang ada di pusat kota. Kalau sudah seperti itu, adil, silakan adil. Artinya isi KKG-nya, isi dari guru yang ada di sekolah terpencil, ada di sekolah keadaan di tengah, dan juga sekolah yang ada di keadaan tinggi atau di pusat kota. Baru adil, ideal itu. Artinya ada kesepakatan, keluarlah muncul sebuah produk TP Kecamatan Jatiroto. Penyusunnya adalah KKG Guslah atau KKG besar, tidak usah Guslah. Tapi yang terjadi pada kita adalah itu tidak dilaksanakan sama sekali fungsinya. KKG tidak melaksanakan, Guslah tidak melaksanakan, maka kita harus bikin sendiri, mau tidak mau. Dan nantinya kalau ini selesai, kita bisa seperti ini, ya kita mungkin akan dicontoh oleh sekolah yang lain, atau minimal ditanya oleh sekolah yang lain. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, loh, kenapa ini tidak dilakukan sejak awal? Ya karena memang mungkin sosialisasi pembelajaran mendalamnya belum terlaksana dengan baik. Karena yang sekolah ditunjuk berdasarkan posting itu baru selesai kalau tidak salah. Maka tugas dari saya dan beberapa teman yang ada di kabupaten, fungsinya adalah minimal menularkan ini dulu, analisis JP. Karena ini mendesaknya pada waktu rapotan nanti. Saya lanjut. Ini tujuan pembelajaran. Nah, setelah JP